بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أين وصلنا؟ Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, ang talqallaha ta'ala, kamu ketemu dengan Allah Maha Tinggi Allah, naqiyan minadz-dzunub, dalam keadaan bersih dari dosa, faghtasil, maka mandilah kamu, minal janabati, dari janabah. Di setiap perintah Allah ini kalau dilaksanakan dengan sempurna akan mendatangkan ridhonya Allah dan akan mendatangkan anugerah Allah yang dijanjikan, yang ada kaitan dengan amalan tersebut. Seperti salat, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat. Kalau orang mengamalkan ini, maka dia diridhai oleh Allah. Di samping diridhai, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka dia akan terjaga dari al-fahsya dan al-munkar. Begitu juga kalau orang itu junub, perintah Allah untuk orang yang junub adalah mandi. Dan Allah janjikan kalau orang mandi junub dengan sempurna, Allah akan bersihkan dosanya mulai ujung rambut dia sampai ujung kuku dia. Tentu saja kalau junubnya bukan dari kemaksiatan. Kalau junubnya dari kemaksiatan beda lagi. Walazim, dan selalulah kamu menetapi, ghuslal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Ini peganglah amalan ini. Kalau junub mandilah dengan benar, kemudian waktu hari Jumat mandilah, mandi sunnah hari Jumat. Talqallaha ta'ala, maka kamu akan ketemu dengan Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa ma 'alaika dzambun, dan tidak atasmu dosa. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ang tuhsyara, untuk kamu dikumpulkan di mahsyar, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fin nuril hadi, dalam cahaya yang menunjukkan, dalam cahaya yang menunjukkan, wa taslama, dan kamu selamat, minadz dzulumati, dari kegelapan-kegelapan. Jadi nanti pada hari kiamat semua orang dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, padang perkumpulan. Waktu orang dibangkitkan dari kuburnya ini menuju mahsyar, keadaannya berbeda-beda mengikut amalannya masing-masing. Ada sebagian orang yang takwa kepada Allah,
mereka berjalan menuju mahsyar diterangi dengan sinar amalan mereka. Depannya ada sinar, samping-sampingnya ada sinar. Akhirnya mereka menuju mahsyar dalam perjalanan yang menyenangkan dan terang benderang. Di sebaliknya, orang-orang yang tidak takwa, yang tidak ada amal agama atau bahkan tidak Islam, mereka menuju mahsyar dalam kegelapan. Akhirnya mereka jatuh, kepleset, diinjek-injek orang belakangnya, orang sampingnya. Semakin banyak dosanya, semakin banyak musibahnya ketika menuju ke mahsyar itu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ini cerita bagaimana orang-orang iman Allah beri kepada mereka nur yang menerangi mereka, depan kanan mereka. Orang yang tidak seperti mereka ya tidak. La tadlim ahada, kamu jangan menzalimi siapapun juga, min khalqillahi ta'ala, dari kalangan makhluknya Allah Ta'ala. Ya, ada seorang masuk neraka, orang iman masuk neraka karena dia menzalimi kucing dikurung, akhirnya mati kelaparan sebab dikurung oleh dia itu. Ini menzalimi kucing bisa menyebabkan masuk neraka. Ada seorang wanita siangnya puasa, malamnya tahajud. Ditanyakan kepada Nabi bagaimana dia, amalannya begitu baik tapi suka zalimi tetangganya. Maka Nabi mengatakan hiya finnar, wanita tersebut di neraka. Jadi kedoliman ini akan menyebabkan kegelapan nanti pada selepas kematian kita. Dan karena kematian dengan kita ini sambung, tentu saja waktu hidup itu sudah ada kesan-kesan buruk dari kezaliman itu. Hati gelap, sumpek, sempit, karena orang berbuat kezaliman. Seperti juga taat itu akan mendatangkan macam-macam anugerah. Di dunia juga sudah tampak berkahnya. Hati jadi tenang, berkah hidupnya, ayem, kedamaian dan lain sebagainya. Ini kalau santri dolimnya apa santri? Terlambat masuk kelas, akan jadi zulumat nanti. Maka lama mondok ini tidak terjadi islah yang sempurna, karena di tengah-tengah diislahkan, di situ juga dikotori dengan zulumat kezaliman tadi. Keluar tanpa izin, bolos dari kelas, ini kezaliman. Wong fardu ainnya santri itu ya belajar agama itu. Ini bukan sekedar ketidaktertiban, tapi ini satu pelanggaran besar bagi seorang yang sedang dalam fardu ain. Insyaallah semuanya niat perbaikan insyaallah. Wa in aradta, bila engkau menginginkan ang taqilla dzunubuka, dosa-dosamu menjadi sedikit. Dosa kita ini banyak, saking banyaknya kalau kita ditanya nggak bisa ngitung. Bahkan sampai kadang-kadang saking biasanya buat pelanggaran sampai nggak merasa melanggar. Saya ini dosa apa kok disuruh istighfar katanya. Ya karena kamu nggak merasa dosa itu, maka kamu perlu istighfar. Pimpinannya para nabi dan para rasul, Nabi besar Muhammad SAW yang tidak buat dosa dan mustahil beliau berbuat dosa. Tapi selalu beliau ini merasa harus meminta ampun kepada Allah setiap majlis-majlis duduk beliau. Setiap duduk baca istighfar 70 kali, 100 kali, merasa
ketaatan yang beliau praktekkan dalam kehidupan ini masih perlu diistighfari. Kalau Nabi saja Sayyidul Anbiya perlu merasa minta maaf pada kekurangan-kekurangannya, bagaimana pula kita? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mempunyai biji-biji kurma yang jumlahnya 12.000 untuk wirid istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, setiap hari 12.000 kali. Maka murid-murid beliau dan teman-teman beliau tanya, kenapa kok istighfarnya banyak sekali? Ya karena dosa saya banyak. Ya, Abu Hurairah itu orang yang paling berjasa dari kalangan sahabat dalam menyampaikan hadis pada kita terbanyak adalah beliau. Merasa dosanya banyak, setiap hari perlu istighfar 12.000 kali. Jadi kita jasa pada umat juga belum punya, apa-apa males, amalan merosot. Ya ini istighfarnya bukan 12.000, seharusnya setiap detik kita ini perlu istighfar. Keluar masuknya nafas kita yang kurang lebih 70.000 kali dalam 24 jam itu perlu selalu diisi dengan istighfar biar mengurangi dosa-dosa kita. Insyaallah kita niat, insyaallah. Penting ya. Abu Hurairah ini telah menyampaikan hadis kepada kita, jumlahnya kurang lebih 5.272 hadis yang semuanya terdata dalam buku-buku hadis. 5.272 sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Tidak ada satu lembaran kitab Bukhari pun kecuali di situ ada namanya Abu Hurairah. Bukhari ada 4 jilid ya. Kamu ambil, kemudian kamu buka mulai halaman pertama. Mesti setiap halaman ada an Abi Hurairah. Halaman kedua kamu buka lagi ada an Abi Hurairah. Halaman ketiga begitu juga sampai hadis terakhir mengenai fadilahnya subhanallah wa hamdihi subhanallah azim, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau kama jaa fil hadis. Itu riwayat terbanyak dari Abu Hurairah. Itu masih merasa perlu istighfar setiap hari 12.000 kali. Falzam, maka tetapilah olehmu dawamal istighfari, rutin istighfar. Dawamnya selalu istighfar, ngelanggeng lagi istighfar. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ang takuna aqwan nas, kamu menjadi manusia yang terkuat. Manusia yang terkuat itu bagaimana toh? Kadang-kadang orang mikir, santri mikir manusia yang terkuat itu manusia yang sakti mandraguna, ditembak tidak mempan, ditombak malah senyum. Gigi baja, kulit besi. Diberi uang, alhamdulillah. Jadi orang yang terkuat adalah bukan orang sakti. Orang sakti akhirnya mati. Belum ada kesaktian yang berhasil mengalahkan malakul maut, itu belum pernah ada. Jadi bagi orang yang imannya pada takdir itu lurus dan kuat, ya belajar kesaktian itu menghabiskan umur saja. Dengan itu tidak menolak takdir sedikit pun. Sibukkan diri dalam ketakwaan. Orang yang takwa akan ditolong oleh Allah. Nah, di antara takwa itu adalah memahami, meyakini bagaimana seluruh makhluk ini tidak kuasa apa-apa, yang kuasa hanya Allah.
Maka selepas ada pemahaman yang benar ini, akhirnya timbullah satu dorongan, kalau begitu berarti saya ini memang harus pasrah dalam seluruh urusan saya, bersandar dalam urusan saya semuanya kepada Allah saja. Maka kamu menjadi orang yang terkuat, karena Allah janjikan kalau ada orang punya sikap tawakul, bertawakal, bergantung, memasrahkan urusannya, kepercayaannya hanya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi kecukupan untuk dia, cukup, seluruh urusannya akan dibela oleh Allah. Ini sebelum ada ujian itu sepertinya orang ini imannya mirip-mirip. Ini selepas ada ujian ternyata beda. Orang kok ada ujian, arahnya amalan, sholat 2 rakaat, baca yasin, puasa, ngatamkan Quran. Oh, ini tanda nih sifat-sifat tawakal sudah tampak dalam kehidupan dia. Jadi begitu ada masalah, meninggalkan amalan. Asalnya jamaah jadi malas jamaah, asalnya tahajud jadi malah merosot tahajud, asalnya ngaji malah lari. Ini orang begini ini gawat ini. Orang-orang yang belum bisa meyakini dan menikmati manfaatnya amalan agama, suatu saat ketika ada ujian dia akan lari dari amalan, karena merasa amalan itu sebagai beban, bukan sebagai keuntungan. Maka itulah katanya para ulama, kenapa beberapa tamatan pesantren ikut rombongan Islam liberal yang ngomong macam-macam, yang mereka seakan-akan sudah nggak percaya lagi dengan Islam, dengan janji-janji agama. Karena mereka ini waktu mondok itu tidak pernah punya kenikmatan dalam amalan, tidak pernah merasa dapat keuntungan dari amalan-amalan tersebut, belum punya pengalaman datangnya pertolongan Allah dengan sebab amalan. Akhirnya mereka meninggalkan amalan. Jadi kita ini ingin ngaji ini bukan sekedar ngaji, tapi ngaji ini bagaimana jadi satu kehidupan kita yang kita yakini, ya hanya dengan taat kepada Allah saja, bertawakal kepada Allah saja saya bisa beruntung dunia, beruntung akhirat. Tidak ada jalan keluar yang lain. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Urusan dia dengan Allah, kekurangan dia, kekeliruan dia yang tidak membahayakan orang lain. Maka kalau kita tahu kekurangan-kekurangan itu, haram kita untuk membukanya. Kemudian yang kedua, aib tadi ada kaitan membahayakan orang lain. Ada teman kita namanya punya rencana satu kemaksiatan, satu pembunuhan, pencurian, maka aib ini harus dibuka pada pihak yang bisa menahannya dari membahayakan orang lain. Yang ketiga, aib tersebut memang sudah tidak dia tutupi. Ada orang memang sudah terang-terangan dalam berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang melanggar, fasik, zahir, batin. Nah, maka orang seperti ini nggak perlu dibuka, memang dia ini sudah buka sendiri kok. Nah, maka menutup aib itu tentu saja ada fadilahnya dengan syarat aib tersebut kalau kita tutup tidak membahayakan orang lain. Ini karena orang ini semuanya yang punya kekurangan, selain para nabi dan para rasul, semuanya punya kekurangan.
Kalau Allah buka kekurangan dan cacat-cacat kita, tentu orang-orang yang simpati pada kita akan jadi benci pada kita. Bahkan Imam Ghazali kurang lebihnya menukilkan beberapa perkataan para ulama, seumpama Allah itu tidak menutupi aibnya hambanya, tentu teman-teman dekat kita ini akan jijik melihat kita. Begitu banyak kekurangan yang kita punyai. Ya, seperti kita ini nggak suka kekurangan-kekurangan kita diketahui orang lain, ya jangan suka membuka kekurangan orang lain, biar Allah tutupi cacat-cacat kita. Wallahu a'lam. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, antum khatayaka. Ini dinukilkan dari Sayyidina Ali, Allah ini sattar, suka menutupi pelanggaran cacatnya hamba-hambanya. Tentu saja rahmatnya Allah ini tidak didapatkan oleh hamba-hamba yang dablek, yang ditutupi satu kali, dua kali, kemudian dia tobat, maka Allah akan terus menutupinya. Bahkan nanti waktu hisab pada hari kiamat pun Allah hilangkan catatan-catatan keburukan dia, malaikat pun tidak tahu. Tapi kalau dia ini israr, terus-terusan melanggar, maka Allah akan membuka aibnya orang yang tidak cepat tobat itu. Allah termasuk sifatnya orang-orang yang disukai Allah, orang takwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Kalau mereka berbuat kesalahan tidak terus dirutinkan, tapi cepat tobat. Maka suatu hari telah ditangkap seorang pencuri, tertangkap basah di waktu kekhilafahannya Sayyidina Ali. Maka pencuri tadi bilang, demi Allah saya ini baru nyuri satu kali. Maka Sayyidina Ali bilang, saya nggak percaya. Yang terjadi pada kamu ini jelas lebih dari 3 kali. Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, aku husnudzon tidak akan membuka aib hambanya hanya karena melanggar 1 kali. Kok sampai konangan memang sudah suka melanggar. Akhirnya tutupnya Allah dibuka dari orang tersebut. Akhirnya di dunia aja sudah malu kalau nggak tobat, apalagi di akhirat. Wa in aradta, bila kamu menginginkan, antum khatayaka, kekeliruanmu dihapus, fa aktsir minal istighfar, maka perbanyaklah membaca istighfar, wal khusyu'i, dan khusyuk. Khusyuk ini hati ini selalu menghadirkan, merasa di hadapan Allah, diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, akhirnya menimbulkan satu sikap takut karena keyakinan yang lurus yang ada dalam hati itu. Jadi khusyuk ini nggak bisa dibuat-buat hakikatnya. Ini adalah satu perwujudan dari imannya seseorang kepada qudratullah, jabarnya Allah. Ingat pada ancaman-ancaman Allah, ingat pada surga nerakanya Allah. Akhirnya dia ini timbul sikap takut kalau sampai tidak dimaafkan oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Lah sikap itulah namanya khusyuk. Wal khudu'i, dan khudu'.
Sebagian ulama mengatakan khusyuk itu sikap dalam hati, khudu itu tampaknya dalam zahir. Disikap merasa selalu diawasi, didengar, dilihat oleh Allah dalam hati, akhirnya menyebabkan mulai ujung kuku sampai ujung rambut begitu kelihatan terkontrol terus karena dia merasa di hadapan Allah. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak pencilaan, tidak berani maksiat. Ya. Khusyuk itu di hati, khudu itu di anggota tubuh yang tampak itu. Ya, seperti orang kalau di hadapan raja yang begitu perkasa, yang tahu segalanya, yang mana dia ini tidak peduli kalau ingin menghukum rakyatnya ya dihukum, maka dia sedang di hadapannya. Pengetahuan dia mengenai kekuatan, kehebatan dan kekejaman raja tersebut menyebabkan mulai ujung jari dia sampai ujung rambut dia kontrol jangan sampai berbuat sikap-sikap yang menyebabkan dia celaka. Ini al-khusyuk wal khudu. Wal hasanati, dan perbanyaklah berbuat kebaikan-kebaikan. Fil khalawati, ketika tidak ada orang, tempat-tempat yang sepi. Ini kalau orang berbuat kebaikan di tempat ramai itu ya orang yang ingin baik. Ini kadang-kadang belum murni. Sholatnya jadi teratur, bacaannya teratur. Dan nanti kalau sudah sepi-sepi, malam tahajud sendirian, wiritan sendirian, kelihatan dia ini sebenarnya punya adab, tidak di depan Allah tampak waktu itu. Waktu ada orang seperti mau jadi wali itu sholatnya khusyuk, masya Allah, rapi gerakan-gerakannya. Begitu tahajud sendirian kok malah ngebut seperti balapan motor cross. Nah, ini berarti ini orang ini imannya ada gudegnya ini. Ini hubungan kita dengan Allah itu untuk kita dengan Allah, bukan untuk manusia. Kenapa ketika ada manusia kita tampak baik, ketika tidak ada kita tidak sungguh-sungguh? Ini tampaknya kita siapa sebenarnya itu ya waktu sepi-sepi itu. Ini kalau waktu ramai baik itu ya, kalau nggak baik ya kondang sak dunia. Wa in aradta, bila kamu menginginkan al hasanatil izam, kebaikan-kebaikan yang gede, bukan kebaikan biasa, kebaikan yang gede-gede. Fa'alaika, maka peganglah olehmu bihusnil khuluqi, baiknya budi pekerti. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai ada seorang wanita yang siangnya puasa, malamnya tahajud, hidupnya dihabiskan untuk kebaikan, tapi dia suka mengganggu tetangganya. Maka Nabi mengatakan hiya finnar, wanita tersebut sebab nggak punya akhlak yang baik masuk neraka. Jadi kita ibadah yang baik, muamalat baik, ini salah satu dari perintah agama. Belum cukup, kita juga harus berakhlak yang baik, akhlak yang diridhoi oleh Allah. Akhlak yang baik itu standarnya bagaimana toh? Ya ikut Nabi, itulah aturannya, tertib, nggak ada tempat pelacurannya. Tertib. Jadi husnul khuluq dengan tertib itu beda. Maka kalau orang beriman pergi ke negeri-negeri kafir tidak akan kagum. Ini semuanya dikerjakan bukan karena dorongan iman kok. Ini hanya karena adat istiadat yang tertib. Ada orang tertib, baris berbaris tertib, tapi tertib untuk nyemplung jurang. Ya ini namanya tertib yang tidak menguntungkan. Orang kafir sebagian tertib, negaranya tertib. Ya tertib, tapi tertib untuk menuju kekal abadi di neraka.
Allah. Wa tawadhu'i dan tawadhu, wasabri dan sabar, alal baliyati atas ujian, wa in aradta bila engkau menginginkan as-salamata keselamatan, minas sayyiatil 'idham dari keburukan-keburukan yang besar, fazdanib maka jauhilah olehmu su'al khuluqi buluknya budi pekerti, wasyuhal muta'a dan sifat pelit yang diikuti. Nabi mengatakan kurang lebih mafhumnya, kalau orang itu punya akhlak yang baik, akhlak sesuai yang diarahkan oleh Islam, maka dengan sebab akhlak dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang selalu puasa dan selalu tahajud semalam-malam. Begitu tinggi pahalanya orang yang punya akhlak yang baik. Maka kalau orang itu sudah buruk akhlaknya, ya seperti tadi, walaupun dalam kebaikan-kebaikan, kalau akhlaknya buruk, bisa saja dia ini dapat keburukan yang besar, akhirnya belum bisa selamat dari neraka. Bahkan kalau buruk akhlak itu dengan orang-orang soleh, bukan dapat sayyiat al-'idham yang biasa, bisa menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Orang-orang yang buruk akhlaknya dengan orang soleh, dengan para ulama, ini resikonya dia ini mati dalam keadaan tidak membawa iman, bukan sekedar masuk neraka, akan terus tinggal di neraka. Su'ul khuluq itu Masya Allah. Ada wanita masuk neraka karena buruk akhlaknya dengan kucing, masuk neraka karena buruk akhlaknya dengan kucing. Bagaimana kalau buruk akhlaknya dengan orang Islam? Bagaimana kalau buruk akhlaknya dengan orang Islam yang soleh? Bagaimana kalau buruk akhlaknya dengan orang Islam yang soleh, yang alim lagi? Wah, tambah kualatnya banyak. Kemudian agama ini semua perintahnya mengandung kandungan yang mirip. Ada satu kandungan yang mirip. Semua perintahnya mengandung arahan untuk pengorbanan waktu, perasaan, harta, bahkan pengorbanan nyawa. Perintah zakat, perintah sholat, perintah jihad, perintah dakwah, perintah cari ilmu agama, ini semuanya memerlukan pengorbanan. Maka kalau orang itu ada sifat pelit, nggak suka korban, pelit kan satu sikap nggak suka korban, maka alamat dia ini akan banyak melanggar aturan agama. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bercerita bahwa orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Asyuh al-muta'. Orang suka pelit, akhirnya nggak terasa melanggar agama, akhirnya jatuh dalam murkanya Allah. Suatu hari ada seorang ulama ketemu dengan iblis, maka dia ini tanya-tanya dengan iblis, sifat apa yang paling kamu senangi pada orang beriman? Maka iblis bilang, sifat yang paling saya senangi adalah sifat pelitnya. Kenapa? Dengan sifat itu akhirnya saya punya punya kesempatan untuk menggoda dia sampai akhirnya dia ini tidak mengamalkan seluruh agama. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak amal agama. Paling saya senangi sifat pelit. Apa sifat yang paling kamu benci pada orang kafir? Sifat dermawan, suka korban.
Saya khawatir dengan segala korban, akhirnya dia juga mengorbankan kekufuran dia, akhirnya masuk Islam. La ilaha illallah wallahu akbar. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ayaskuna angka, untuk menjadi reda, angka dari engkau, ghadabul jabbari, murkanya Zat yang maha perkasa, murkanya Allah, fa'alaika, maka tetapilah olehmu, peganglah olehmu, bi ikhfa'i sadaqati, amalan sedekah sembunyi-sembunyi. Suatu hari ada seorang soleh, dia ini diputuskan oleh seorang raja untuk digantung. Maka dia diambil dari tempatnya untuk menuju tiang gantungan. Maka dia ingat sabdanya Nabi bahwa sedekah sembunyi-sembunyi meredakan, menghilangkan murkanya Al-Jabbar, murkanya Allah yang maha perkasa. Kalau murkanya Allah saja hilang, reda, Allah tarik karena sedekah sirri, apalagi hanya marahnya seorang raja makhluk. Maka beliau berangkat ke tiang gantungan, di tengah-tengah perjalanan beliau sembunyi-sembunyi sedekah pada seseorang di perjalanan dia itu. Begitu sampai ke hadapan raja untuk digantung, tiba-tiba Allah rubah hatinya raja itu. Tiba-tiba rajanya tidak jadi menggantung dia. Ini raja, apalagi marahnya istri, marahnya suami, marahnya teman. Kalau ingin marahnya orang tua reda, kamu sedekah sirri, hilang. Ini tetangga marah, marah, mungkin kamu nggak pernah sedekah sirri atau memang orang pelit, akhirnya jauh dari Allah, jauh dari manusia tadi. Wasilatirrahimi, dan menyambung kerabat. Wallahu a'lam. Takrar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradta, bila engkau menginginkan, ayyaqdiyallahu anka daina, Allah melunasi hutang kamu, faqul, maka katakanlah, ma amalan, ma doa, qalahu, yang telah mengatakannya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lil a'rabi, kepada seorang desa, hina sa'alahu, ketika si A'rabi tanya kepada Nabi. Di antara ujiannya hidup itu namanya punya hutang. Maka sampai para ulama itu mengatakan kalau kamu mampu menghindar dari utang itu lebih baik. Nah, utang ini satu ujian hidup yang kadang-kadang menyebabkan mengganggu macam-macam program kebaikan. Jadi kalau sudah terlanjur hutang, ini Nabi juga mengajarkan orang-orang yang punya hutang untuk buat amalan ini. Wa qala, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam lahu, kepada si A'rabi tadi, lau kana alaika, seumpama ada tanggunganmu, seumpama menjadi tanggunganmu, mithlul jibali dainan, seperti gunung-gunung berupa utang, addahullah angka, maka Allah akan melunasinya darimu. Qul, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita pakai doa ini, doa, ya Allah, Nabimu telah menjanjikan dengan doa ini untuk melunasi utang. Saya minta janji yang telah engkau janjikan pada Nabimu, engkau berikan pada aku. Ngamalkan ini dengan keyakinan dan ihtisab,
mengharapkan apa yang dijanjikan Allah lewat nabinya mengenai doa yang baru disebutkan tadi. Karena orang ini kalau doa dapat pahala. Jadi kalau ia ingin mendapatkan apa yang dia minta itu, ya memang harus niat untuk minta itu. Ada ihtisab, mengharapkan janji yang telah dijanjikan dengan sebab amalan tersebut. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada orang sama-sama sholatnya, sama-sama dapat pahala. Satunya sholatnya diniatkan untuk satu hajat dia, satunya tidak diniatkan untuk itu, maka yang dapat hajatnya yang hanya menyiapkan hajatnya tersebut. Memang nggak minta kok. Maka kita diantara caranya mengamalkan amalan biar kita ini mendapatkan fadilahnya, hadirkan janji Nabi, janji agama mengenai amalan tersebut, kemudian kerjakanlah dengan yakin, disertai memenuhi persyaratan kemakbulannya doa. Makanannya harus halal, minumannya halal, niat taubat, mau kerja dakwah, tidak punya akhlak yang buruk, tidak punya kedzaliman. Itu semua diawali dengan niat taubat, biar semua kekurangan-kekurangan kita tidak dihisab lagi oleh Allah waktu kita doa. Kemudian doa dengan meminta apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya mengenai doa tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi, dan dalam satu hadis, maksudnya hadis yang lain, lau kana ala ahadikum, seumpama jadi tanggungannya salah satu dari kalian, jabalun gunung min zahabin, dari emas, dainan berupa utang. Fada'a bidzalika, kemudian dia doa dengan doa itu, doa yang akan datang. Laqadahu Allah anhu, sungguh Allah akan melunasi hutang satu gunung emas tadi, anhu, darinya. Wa huwa, doa tersebut, Allahumma farijal ham, kashifal gham, mujiba da'watil muttarrin, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, as'aluka an tarhamani rahmatan tughnini biha amman siwak. Beberapa doa yang diriwayatkan dari Nabi untuk memudahkan bayar hutang. Maka Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan kalau ada beberapa arahan dari Nabi dalam satu masalah yang sama, dengan arahan yang doanya berbeda, amalannya berbeda, kalau bisa semuanya kamu kerjakan. Kalau nggak bisa, sebagian kamu kerjakan. Seperti beberapa doa yang dinukilkan Nabi untuk ruko, untuk sujud. Kalau enggak, minimalnya salah satu tambah bagus. Kalau enggak, minimalnya salah satu doa itu kamu kerjakan. Allahumma ya Allah farijal ham, wahai zat yang menghilangkan keprihatinan, yang melonggarkan keprihatinan, kashifal ghammi, yang menghilangkan kesusahan, mirip-mirip, mujibah da'watil muttarrin, wahai zat yang mengkabulkan doanya orang-orang yang sedang dalam
kesempitan. Rahmanad dunya, wahai zat yang maha rahman di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa rahimahuma, dan yang maha rahim di dunia dan akhirat. As'aluka, aku minta kepada engkau, ang tarhamani, engkau merahmati aku, rahmatan, dengan rahmat, tughnini biha, yang rahmat tersebut, tughnini, yang engkau berikan kecukupan kepada aku, biha, dengan sebab rahmat yang engkau berikan, aman siwaka, dari orang yang selain engkau. Minta diberi rahmat yang dengan sebab datangnya rahmat tersebut sudah enggak perlu lagi pada makhluk. Wa in arada, bila engkau menginginkan, antan jua, kamu selamat, idza waqa'ta, ketika kamu telah masuk fi halakatin, dalam satu hal yang bisa menghancurkan, satu hal yang begitu genting dan bahaya, falzam, maka tetaplah olehmu, peganglah olehmu, ma amalan fil hadis, yang ada dalam satu hadis, idza waqa'ta, ketika kamu telah masuk fi waratatin, dalam satu hal yang menyebabkan kehancuran, faqul, maka katakanlah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dibaca bareng nih biar kita amalkan. Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi ini kalau kamu pernah melihat sejarah, banyak sekali cerita mengenai fadilahnya dua kalimat ini, kalimat bismillah, la haula wala quwata illa billah al aliyyil azim. Banyak sekali, di antaranya untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang sangat membahayakan. Bagaimana pasukan Islam yang jumlahnya hanya 8 ribuan menghadapi pasukan kafir yang jumlahnya di atas setengah juta waktu pertempuran di Qadisiyah, ya, kurang lebih, atau Yarmuk Qadisiyah. Maka pimpinan orang Islam pada waktu itu memerintahkan seluruh pasukan untuk serentak mengucapkan takbir. Bacalah takbir. Takbir pertama, siap-siaplah kalian dengan barisan-barisan kalian masing-masing. Takbir kedua, mulailah kalian bergerak maju. Takbir ketiga, mulailah kalian siap-siap untuk nerjang. Takbir keempat, tambailah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terjanglah musuh-musuh yang ada di hadapan kalian. Maka dipraktekkan 8.000 orang dalam sekejap saja mengalahkan lebih setengah juta orang kafir. Dalam majelis itu juga, dalam pertempuran itu juga, lebih 100.000 orang kafir mati di situ. Tinggal seperti mbeteti ikan saja, tinggal goreng saja, masya Allah. Dengan takbir dengan disertai la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah diulang lagi bagaimana waktu awal-awal kitab Jalbul Rizki ini ditulis bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim akan menyembuhkan orang dari macam-macam penyakit. Yang paling ringan penyakit stres. Padahal penyakit stres ini termasuk penyakit yang sulit disembuhkan. Ini selesai juga dengan la haula wala quwwata illa billah.
Bagaimana diceritakan malaikat-malaikat yang memanggul aras yang begitu gede sekali disuruh manggul 8 malaikat. Mereka sangat terbebani dengan bebannya aras yang begitu berat. Maka mereka minta arahan dari Allah, kami keberatan membawa aras ini. Maka Allah berfirman pada mereka, katakanlah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maka aras itu dipanggul oleh mereka jadi ringan. Itu banyak sekali fadilahnya la haula wala quwata illa billah al aliyyil azim. Kalau bismillah sudah kita ulas panjang kemarin. Bagaimana Uwais Al-Qarani, beliau dengan teman-temannya di laut, kemudian kapalnya tenggelam, teman-temannya ketakutan, maka beliau berjalan di atas lautan dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau menyeberang di lautan. Teman-temannya bilang, kok jalan sendiri, kami nggak diajak, kalau ingin ikut aja. Apa doanya? Bismillah, ngikut niat saya. Maka bismillah semua ikut niat beliau, langsung semuanya berjalan di atas lautan. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyusun satu amalan khusus yang banyak sekali. Di situ beliau tabarruk, tawassul dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, namanya Hizib Nawawi, amalan rutinnya Imam Nawawi. Ya Allah, dengan bismillah, dengan Allah Akbar, dengan la haula wala quwata illa billah, jagalah diriku, teman-temanku, agamanya mereka, harta mereka, dan semuanya. Nah, termasuk kalau ada suami istri ketemu kok bismillah, keluarlah anak-anak yang tidak bisa digoda setan sampai mati. Jadi kalian yang merasa sulit ngontrol dirinya, dulu ayah ibunya lupa baca bismillah. Nah, bismillah itu masya Allah. Nah, sudah terlanjur lupa gimana Pak? Ya kamu bismillah niat mengqadha bismillahnya orang tua dulu waktu lupa. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Allah Maha Kuasa. Kita buat amalan sekarang niatnya untuk mengqadha kelupaan-kelupaan yang telah terjadi dulu waktu kita belum lahir. La ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa pagi hari baca bismillah 3 kali, maka Allah akan jaga dia dari seluruh maldharat sampai sore hari sampai pagi hari. Bismillahilladzi la yadurru, kan bismillah itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil sama. Setiap perkara yang dimulai dengan bismillah akan diberkahi oleh Allah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang ada kebaikannya yang tidak dimulai dengan bismillah, maka terputus dari barokah. Ini sudah kombinasi antara dua doa yang luar biasa. Ini Bismillahirrahmanirrahim ini jumlah hurufnya ada 19. Kamu hitung ba, sin, mim, alif, lamnya 2. Allah ada alifnya di tengah. Ini jumlahnya 19. Sebagian ulama mengatakan kalau bismillah ini diulang 19 kali ada berkah khusus sesuai dengan jumlah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Sayyidina Umar mengirimkan kupluk topi pada seorang raja kafir yang dia ini kepalanya pusing terus. Begitu dia pakai topinya hadiah dari Sayyidina Umar,
langsung hilang pusingnya. Dia heran, nih topinya kok ajaib sekali, tak copot langsung pusingnya datang, begitu dipakai pusingnya hilang. Ini ajaib sekali ini apa ini? Terus dia buka-buka, ternyata di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentu saja doa-doa ini adalah seperti pedang. Kalau tangannya yang membawa itu lumpuh ya, belum tampak faidahnya. Ini untuk menyehatkan tangan yang membawa pedang adalah dengan takwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Kalau kita takwa, doa macam-macam dikabulkan oleh Allah. Maka dulu ada ceritanya orang kuno dulu, ada seorang ingin pergi haji, nggak punya duit, akhirnya pergi ke seorang ulama yang terkenal makbul doanya, minta supaya didoakan bisa sampai ke Mekah untuk haji. Maka oleh ulama tadi diberi satu carek kertas, ini kamu bawa, kamu letakkan di topi kamu, bilang, ya Allah, dengan berkahnya doa yang ditulis oleh yang tertulis di kertas ini, sampaikanlah saya ke Mekah. Maka dia menerima kertas tersebut, terus doa begitu itu, dengan berkahnya doa yang di kertas ini, yang tertutup, kertas yang tertutup, sampaikanlah saya ke Mekah. Tiba-tiba beberapa langkah dia sudah sampai ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah, dia haji, umroh. Selepas selesai dia heran, apa yang ditulis oleh Pak Yai itu? Maka dibuka, oh, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gini aja saya juga bisa. Maka tulisan itu diganti dengan tulisan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dia ngelangkah nggak sampai-sampai, berbulan-bulan nggak sampai-sampai, loh, nggak bisa pulang akhirnya. Ini maksudnya amalan-amalan ini memang nyata, apa yang dijanjikan Nabi itu nyata, yang dikatakan para ulama itu nyata. Di kenyataan itu akan menjadi nyata selepas kita ini jadi orang takwa. Yang keliru bukan pedangnya, di tangannya stroke, itulah yang menyebabkan pedangnya nggak bisa digunakan olehnya. Wal waratatu, dan warotoh, bi fathil wawi, dengan fathahnya wawu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, yusrifu angka, akan memalingkan darimu, akan menjauhkan dari kamu, masya'a, apa yang dikehendaki Allah, min anwa'il bala, dari macam-macamnya musibah. Wal waratatu, dan warotoh, bi fathil wawi, dengan fathahnya wawu, wa iskanir ra'i, dan sukunnya ra. Al halaku, adalah perkara yang bisa menyebabkan hancur. Al halak. Wallahu a'lam. Takrar.